Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di utara, selatan, timur, barat semuanya. Semoga hari ini selalu sehat dan tentu saja bisa menikmati hari ini dengan yang namanya rasa syukur kebahagiaan apapun yang kita jalani hari ini. Teman-teman, seperti biasa kita berjumpa kembali di Widi Jawa Channel. Semoga di pertemuan ini akan bisa membawa suatu yang bermanfaat ya buat kita. Teman-teman, di video kemarin kita akan membahas yang namanya energi Kundalini ya. Dan dalam energi Kundalini itu memang ada yang namanya titik-titik cakra. Nah, di titik-titik cakra inilah kita akan belajar tentang bagaimana mengenalnya dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya seperti itu, karena banyak sekali pertanyaan dari dulur-dulur saya, dulur-dulur yang ada di daerah barat, yaitu di Jawa Tengah ya, karena pembahasan yang namanya cakra ini memang banyak sekali kaitannya dengan yang bersifat psikologis ya, atau bisa dikatakan spiritual. Saya di sini bukan ahli spiritual, tapi kita mencoba untuk belajar bersama tentang yang namanya spirit, karena dalam ilmu meditasi atau cakra ini kita mengenal yang namanya titik-titik cakra atau nama-nama cakra, warnanya dan pengaruhnya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan share ya, biar kita nanti bisa berjumpa di video-video selanjutnya. Dan untuk yang pertama, pembahasan yang pertama, kita harus tahu kalau titik cakra yang ada dalam tubuh kita itu ada 7 ya. Yang pertama itu adalah titik dasar. Yang kedua itu adalah cakra sek ya. Yang ketiga adalah cakra pusat, cakra jantung, cakra tenggorokan, dan juga cakra mata ketiga. Yang ada di tubuh kita itu yang terakhir adalah cakra mahkota. Nah, dari 7 cakra itu ada warna-warnanya sendiri ya. Ada yang cakra dasar itu yang berada di bawah tulang belakang, ini warnanya adalah merah muda. Nah, apa kaitannya dengan psikologis kita? Cakra dasar itu berhubungan dengan fisik kita, yaitu berhubungan dengan kesehatan kita, berhubungan dengan sifat energik atau semangat yang ada di dalam fisik kita ini ya. Tentu saja untuk auranya itu, aura yang berwarna merah muda itu akan menunjukkan bahwa seorang itu sehat atau enggak. Nah, bisa dilihat dari aura yang ada di titik cakra dasar ya. Dan yang kedua yaitu di atasnya itu ada cakra sek. Cakra sek itu berwarna oranye ya, oranye atau seperti ini ya, seperti jeruk ya, oranye. Dan ini berhubungan dengan yang namanya energi sek atau yang berhubungan dengan ini yang lebih dewasa ya, dan juga berkaitan dengan cakra tenggorokan. Nanti kita bisa berhubungan dengan cakra tenggorokan. Kalau yang ketiga itu adalah cakra pusat. Cakra pusat itu berada di seputar pusar. Yang ada di seputar pusar ini warnanya kuning keemasan. Ini biasanya berhubungan dengan ini teman-teman, berhubungan dengan menginjak ke spiritual ya, karena di cakra pusat ini biasanya orang yang auranya sudah muncul itu akan memunculkan kepekaan ke alam gaib gitu ya, ke alam gaib, atau peka terhadap suatu yang bersifat
gaib gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah cakra jantung. Keempat ya, ada cakra jantung. Cakra jantung itu warnanya adalah ini merah kehijauan ya. Cakra jantung ini berhubungan dengan semangat, cinta kasih, dan kemanusiaan. Nah, karena manusia itu kan ya berhubungan dengan orang lain ya, tentu saja akan berhubungan dengan yang namanya kemanusiaan, berhubungan dengan cinta kasih dan semangat. Dan biasanya orang-orang yang cakranya begitu kuat ini biasanya kasih sayangnya juga begitu tinggi ya. Dan yang selanjutnya adalah cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini berwarna biru muda ya, warnanya biru muda. Ini berhubungan dengan kreativitas, kreasi, imajinasi. Biasanya orang-orang seni ini cakra tenggorokannya ini begitu sinarnya begitu kuat ya, karena berhubungan sekali dengan cakra imajinasi atau kreativitas. Dan yang selanjutnya adalah cakra atsena atau cakra mata ketiga. Cakra mata ketiga ini berhubungan dengan mata, telinga, dan hidung ya. Dan ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya penglihatan atau kepekaan kewaskitaan ya. Sehingga bisa saja orang yang bisa melihat aura itu mata ketiganya bisa terbuka. Nah, dan yang terakhir ada cakra mahkota. Cakra mahkota ini ada cakra ilahiyah atau yang kita bisa mengenalnya dengan yang namanya cakra spiritual yang paling tinggi ya, yang berwarna putih. Nah, ini biasanya adalah memunculkan kesadaran-kesadaran yang berhubungan dengan ilmu alam, tentang ilmu wilayah atau sifat-sifat ilahi yang ada dalam diri ya. Terutama ini orang-orang yang biasanya cakra mahkota ini sudah terbuka akan memiliki suatu yang namanya kebijaksanaan dalam mengajarkan suatu atau menanggapi suatu dengan bijaksana ya. Dan satu hal, kalau sebenarnya kalau masalah aura atau warna aura ini teman-teman tidak hanya bisa sekedar dilihat dengan yang namanya kewaskitaan atau mata ketiga ya, tapi sebenarnya aura tubuh manusia itu bisa dilihat dengan suatu yang namanya alat ya, bisa dilihat dengan alat. Jadi tidak semua orang yang bisa melihat aura itu harus orang sakti atau orang ampuh, enggak ya, karena dalam kedokteran atau psikologis itu juga melihat dengan suatu alat, dengan melihat tubuh seorang, melihat auranya, sehingga bisa mengenal psikologis yang ada dalam tubuhnya. Nah, teman-teman, itu sekilas tentang yang namanya aura tubuh manusia ya. Nanti kita akan mengenal selanjutnya, yaitu mengenal tentang lapisan-lapisan yang ada di tubuh manusia, yaitu lapisan-lapisan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Nah, teman-teman, nanti itu sekilas saja tentang aura pada tubuh manusia ya. Nanti kalau ingin melihat aura tubuh sendiri bisa ya, kan bisa dilihat dengan yang namanya teknologi juga bisa. Nggak harus kita menanyakan pada orang-orang yang katanya memiliki mata ketiga gitu atau indera keenam, nggak harus seperti itu ya. Ternyata teknologi itu juga canggih gitu ya. Semoga aja nanti di video selanjutnya kita bisa membahas lebih detail lagi, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa hari ini yang mungkin lagi bersedih, diobati kesedihannya dengan tersenyum, karena senyum itu pasti akan menambahkan suatu kebahagiaan yang luar biasa buat Anda. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa buat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.